Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Dewi Bestari dengan NIM 2323430. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya saya izin untuk share screen, menampilkan presentasi saya. Baik, judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh literasi artificial intelligence atau AI terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi AI dan ChatGPT telah mengubah pola pencarian informasi mahasiswa secara signifikan. ChatGPT kini dimanfaatkan untuk mencari informasi akademik, memahami materi perkuliahan, menyusun tugas, hingga mendukung kegiatan penelitian. Namun, informasi yang dihasilkan ChatGPT tidak selalu akurat sehingga perlu diverifikasi secara kritis. Literasi AI menjadi kompetensi penting agar mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi AI secara efektif dan bertanggung jawab. Mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang perlu memiliki literasi AI yang baik sebagai bekal dalam pengelolaan informasi di era digital. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat tiga rumusan masalah di proposal penelitian saya. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat literasi artificial intelligence atau AI pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi AI terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa Universitas Negeri Padang. Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar penelitian untuk memahami hubungan antara literasi AI dan pemanfaatan ChatGPT di kalangan mahasiswa prodi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui literasi AI, tingkat literasi AI pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tingkat pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh literasi AI terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana literasi AI yang dimiliki mahasiswa berpengaruh terhadap pemanfaatan ChatGPT sebagai alat pencarian informasi akademik. Selanjutnya, untuk kajian teori literasi AI, ini terdapat di Bab 2 untuk tinjauan pustaka. Kajian teori literasi AI yang pertama yaitu definisi literasi AI. Literasi AI adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI secara efektif dan bertanggung jawab dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk kegiatan akademik dan profesional. Berdasarkan berbagai kajian mengenai literasi AI, penelitian ini menggunakan 4 indikator literasi AI, yaitu yang pertama ada pemahaman dasar AI, yaitu mengenal konsep dan cara kerja AI. Yang kedua ada kemampuan menggunakan AI, di mana mampu mengoperasikan alat berbasis AI. Yang ketiga ada evaluasi informasi AI, di mana kritis terhadap akurasi dan keandalan output AI. Yang terakhir yaitu ada kesadaran etika pengguna AI, dapat memahami dampak dan bertanggung jawab etis.
Selanjutnya yaitu kajian teori terhadap ChatGPT. ChatGPT adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan AI yang dikembangkan oleh OpenAI menggunakan teknologi Large Language Model atau LLM. ChatGPT mampu memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami secara kontekstual dan interaktif. Dalam konteks akademik, ChatGPT dimanfaatkan mahasiswa untuk berbagai keperluan, antara lain mencari dan merangkum informasi, memahami materi perkuliahan yang kompleks, menyusun tugas dan karya tulis, serta mendukung kegiatan penelitian. Terdapat keterbatasan pada ChatGPT, yaitu informasi yang dihasilkan tidak selalu akurat dan dapat mengandung kesalahan faktual atau hallucination. Oleh karena itu, pengguna perlu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diperoleh dari ChatGPT sebelum digunakan dalam konteks akademik yang membutuhkan kebenaran dan kredibilitas sumber. Selanjutnya yaitu ada kajian teori terhadap pencarian informasi akademik. Pencarian informasi akademik adalah proses mencari, menemukan, dan memanfaatkan informasi untuk mendukung kegiatan akademik seperti pembelajaran, penyelesaian tugas, dan penelitian. Proses ini melibatkan kemampuan mengenali kebutuhan informasi, memilih sumber yang tepat, mengevaluasi kualitas informasi, serta menggunakannya secara efektif dan etis dalam konteks akademik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku pencarian informasi mahasiswa secara signifikan. Mahasiswa kini tidak hanya mengandalkan perpustakaan konvensional saja, tapi juga memanfaatkan berbagai platform digital, mesin pencari, dan kecerdasan buatan seperti ChatGPT sebagai sumber informasi akademik. Terdapat 10 penelitian terdahulu. eh, yang pertama ada dengan judul Exploring Student Perspective on Generative Artificial Intelligence in Higher Education Learning. Dengan hasil penelitian yaitu mahasiswa memiliki persepsi positif terhadap penggunaan AI generatif dalam pembelajaran dan menganggapnya membantu proses. Dengan judul yang kedua yaitu Characteristic Motivation and Attitudes of Student Using ChatGPT and Other Language Model-Based Chatbots in Higher. Hasil penelitiannya yaitu motivasi dan sikap mahasiswa berpengaruh terhadap intensitas pengguna ChatGPT dalam kegiatan akademik. Judul yang ketiga yaitu Student Perception of ChatGPT, Benefit, Cost, and Attitudinal Difference Between User and Non-User Toward AI Integration in. Hasil penelitiannya yaitu mahasiswa menilai ChatGPT bermanfaat untuk efisiensi belajar, tetapi tetap terdapat kekhawatiran terkait akurasi dan ketergantungan. Judul penelitian yang keempat yaitu Integrating AI into Higher Education, College Student Position in ChatGPT Supported Learning. Hasil penelitiannya yaitu mahasiswa memosisikan ChatGPT sebagai sumber informasi, mitra belajar, dan alat bantu akademik. Judul penelitian yang kelima yaitu AI Literacy and LLM Engagement in Higher Education, a Cross-National Quantitative Study. Hasil penelitian yaitu literasi AI memiliki hubungan positif dengan keterlibatan mahasiswa dalam penggunaan Large Language Model atau LLM. Judul penelitian yang keenam yaitu AI Literacy in K-12 and Higher Education in the Wake of Generative AI and Integrative Review. Hasil penelitiannya, literasi AI mencakup aspek fungsional, kritis, dan sosial yang penting dalam penggunaan AI generatif. Judul penelitian yang ketujuh yaitu sikap mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Hasil penelitiannya yaitu sebagian besar mahasiswa memiliki sikap positif terhadap penggunaan ChatGPT untuk mendukung pembelajaran. Judul penelitian yang ke-8 yaitu penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi Indonesia. Dengan hasil penelitian, ChatGPT telah digunakan secara luas oleh mahasiswa dan dosen sebagai inovasi pembelajaran berbasis AI. Judul penelitian yang ke-9 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan ChatGPT terhadap kemampuan literasi mahasiswa.
Dengan hasil penelitian, penggunaan ChatGPT dapat mendukung literasi mahasiswa, namun penggunaan berlebihan dapat memengaruhi kemampuan berpikir kritis. Untuk judul penelitian yang terakhir, Learning to Live with AI: How Students Develop AI Literacy Through Naturalistic ChatGPT Interaction. Dengan hasil penelitian, interaksi sehari-hari dengan ChatGPT dapat berkontribusi terhadap perkembangan literasi AI mahasiswa. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian itu berfokus pada penggunaan ChatGPT dalam pendidikan tinggi. Persepsi mahasiswa terhadap AI generatif serta pengembangan konsep literasi AI. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT memberikan manfaat dalam kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi akademik. Selain itu, penelitian mengenai literasi AI juga menunjukkan bahwa kemampuan memahami dan mengevaluasi teknologi AI berperan penting dalam penggunaan AI secara efektif. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh literasi AI terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi eh, belum banyak di belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek variabel, objek penelitian, dan konteks kajian. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir dan hipotesis. Penelitian ini mengkaji hubungan antara dua variabel utama, yaitu literasi AI sebagai X, pemanfaatan ChatGPT sebagai Y. Variabel bebas atau X yaitu literasi AI mahasiswa memengaruhi variabel terikat atau Y, yaitu pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Kerangka berpikir menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi AI mahasiswa, maka semakin optimal pemanfaatan ChatGPT sebagai alat bantu pencarian informasi akademik yang efektif dan bertanggung jawab. Di mana literasi AI merupakan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi AI secara efektif dan bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki tingkat literasi yang tinggi cenderung lebih memahami cara kerja ChatGPT, mampu mengevaluasi kualitas informasi yang dihasilkan, serta mengetahui batasan pengguna AI dalam kegiatan akademik. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki tingkat literasi AI yang rendah berpotensi menggunakan ChatGPT tanpa melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan dalam pencarian informasi akademik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi AI mahasiswa, maka semakin baik pula pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Oleh karena itu, literasi AI juga digunakan memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, maka hipotesis penelitian ini adalah H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi artificial intelligence atau AI terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Dan untuk H1 atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi artificial intelligence atau AI terhadap pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik pada mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas, yaitu literasi artificial intelligence atau AI, terhadap variabel terikat, yaitu pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Metode survei digunakan karena data penelitian diperoleh secara langsung dan responden melalui penyebaran kuesioner.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis em, menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran objektif mengenai hubungan antara variabel penelitian serta mengukur besarnya pengaruh yang terjadi. Untuk lokasi dan waktu, penelitian ini akan dilaksanakan pada program studi perpustakaan dan ilmu informasi. Waktu penelitiannya direncanakan pada semester ganjil, mulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, dan pengolahan data hingga penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasi penelitian yaitu populasi merupakan keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang yang telah menggunakan ChatGPT dalam kegiatan akademik. Selanjutnya untuk sampelnya yaitu sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi. Eh, Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Eh, Adapun untuk kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Negeri Padang. Yang kedua, pernah menggunakan ChatGPT. Yang ketiga, yaitu pernah menggunakan ChatGPT untuk keperluan akademik, seperti mencari informasi, mengerjakan tugas, memahami materi perkuliahan, atau kegiatan akademik lainnya. Jumlah sampel yang akan ditentukan menggunakan rumus Slovin apabila jumlah populasi diketahui secara pasti. Dengan rumus Slovin, N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dalam kurung E kuadrat. Dengan N kecil yaitu jumlah sampel, N besar yaitu jumlah populasi, E tingkat kesalahan atau error tolerance. Dalam penelitian ini tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya untuk variabel penelitian di sini merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Yang pertama untuk variabel bebas atau X seperti tadi yaitu literasi artificial intelligence AI. Yang variabel terikat Y, variabel terkait penelitian ini adalah pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Untuk indikatornya masing-masing, untuk indikator literasi AI, untuk variabel X itu terdapat pemahaman dasar AI, kemampuan menggunakan AI, evaluasi informasi dari AI, etika penggunaan informasi AI, dan yang selanjutnya ada kesadaran etika penggunaan AI. Untuk pemanfaatan ChatGPT, indikatornya yaitu frekuensi penggunaan ChatGPT, tujuan penggunaan ChatGPT, intensitas pemanfaatan, serta manfaat yang dirasakan. Selanjutnya untuk instrumen penelitian, instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban seperti sangat setuju atau SS, setuju atau S, serta netral atau N, tidak setuju atau TS, sangat tidak setuju atau STS dengan skor masing-masing 5, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama ada kuesioner atau angket, yang kedua ada studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Yang selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian terbagi menjadi 2, yaitu akan ada uji validitas, di mana uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi produk, moment person dengan bantuan aplikasi Statistic Package for Social Science atau SPSS. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika R hitung lebih dari R table, maka item dinyatakan valid. Dan sebaliknya jika R hitung kurang dari R table, maka item dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu ada teknik uji reliabilitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kondisi masing-masing variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu untuk tingkat literasi mahasiswa dan tingkat pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Dan hasil analisis akan disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, mean atau rata-rata, yang keempat kategori skor. Untuk yang ke selanjutnya, uji prasyarat analisis, di mana sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi, pertama ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dan selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dengan variabel Y bersifat linear. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Keterangannya dengan Y ada sama dengan pemanfaatan ChatGPT dalam pencarian informasi akademik. Yang X, literasi artificial intelligence atau AI. Dengan A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Tapi jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekian dari saya. eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.